Hai Sobat Dua, welcome to Semanda Talks. Jadi, kenalin aku Kanaya sebagai host kalian pada podcast kali ini. Jadi, di podcast ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih teman-teman. Dari mana? Kalian penasaran nggak? Yaitu dari Kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ditjen Pordikdasman Direktorat SMA. Kalian penasaran? Langsung kita sambut, yaitu Bapak Ali Mustafa, MPD, Widya Prada Ahli Madya. Terima kasih Dekanaya. Oke Bapak, di sini kan Bapak tadi habis bersosialisasi dan advokasi nih. Jadi saya mewakili warga Semanda ada beberapa pertanyaan nih buat teman-teman di luar sana nih. Oke Pak, jadi langsung ke pertanyaannya ya Pak. Silakan. Oke, jadi menurut Bapak apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan anak berisiko putus sekolah? Nah, di dalam faktor-faktor tersebut apa saja sih faktor yang paling dominan di era sekarang? Ya, perlu saya sampaikan bahwa faktor yang dominan ya menurut penelitian itu adalah faktor ekonomi. Oh ya. Karena kita tahu sendiri bahwa masih banyak kesenjangan di kita itu masalah faktor ekonomi ini ya, terutama di daerah-daerah 3T. Selain itu ada faktor kenakalan remaja, perundungan di sekolah, bullying ya. Kemudian ini yang perlu kita garis bawahi juga yang menyedihkan juga ya dari sisi keagamaan itu adalah hamil sebelum pernikahan. Ya. Dalam artian mereka melakukan pernikahan dini dikarenakan alasan yang seperti itu ya. Dan juga faktor selanjutnya adalah faktor motivasi. Faktor motivasi ini tidak hanya sekedar faktor ekonomi ya, tapi banyak juga orang-orang yang cukup secara finansial, tapi karena anaknya itu motivasinya kurang, maka dia lebih baik tidak sekolah. Kemudian juga diantaranya ada faktor geografis, faktor yang lainnya juga ada juga. Itu ada 13 faktor, tapi yang menjadi faktor utama itu tadi seperti saya bilang itu ekonomi, kemudian perundungan, kemudian masalah perundungan kenakalan remaja, kemudian masalah motivasi. Jadi yang paling dominan tuh dari ke-13 faktor-faktor tuh di 4 itu tadi ya, ya Pak? Betul. Kenakalan remaja, terus juga faktor ekonomi, terus faktor kekurangan motivasi, terus juga adanya perundungan. Ya, dan hamil sebelum menikah itu ya. Oh ya, dan hamil sebelum nikah. Oke, kan itu ada banyak faktor nih Pak. Lalu apa saja sih upaya dan program nyata dari kementerian terkait untuk meminimalisir atau mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan anak berisiko putus sekolah nih Pak? Ya, perlu kami sampaikan ya bahwa permasalahan anak berisiko putus sekolah itu tidak hanya bisa dikelola oleh satu kementerian atau lembaga ya. Kita memerlukan berbagai kementerian dan lembaga itu bersatu padu untuk mengatasi hal seperti ini. Kita secara umum itu sudah berkoordinasi dengan pihak Bappenas, kemudian Kemensos, kemudian juga dari Kemendagri, juga dari datanya itu kita ambil Pusdatin, dan juga Kemen PPA juga di sini terlibat aktif ya. Selain itu juga kita mengambil praktik baik yang pernah dilakukan oleh lembaga NGO internasional dari UNICEF. Kalau boleh tahu praktik baiknya itu apa ya Pak? Nah, tadi seperti biasa bilang tidak harus melibatkan berbagai faktor, di situ juga termasuk masyarakat ya. Kalau kita ingin bisa menanggulangi permasalahan ATS ini, tentunya partisipasi aktif warga sekolah, orang tua dan masyarakat ini sangat dibutuhkan. Misal ya, untuk bisa menangani ATS dari masalah ekonomi, pemerintah secara kebijakannya sudah mengeluarkan kebijakan ada dana BOS ya, dari pemerintah pusat, kemudian dari pemerintah daerah itu bersinkronisasinya adalah dengan BOSDA.
Iya, betul. Kemudian dari pemerintah pusat juga ada program PIP. Iya. Dari program Pemda pun itu ada beragam macam bantuan di berbagai daerah itu, misalnya pemberian beasiswa, kemudian juga adanya bantuan-bantuan lain dari organisasi-organisasi yang sifatnya itu tidak formal ya, LSM itu juga pun banyak seperti itu. Oh iya Bapak. Nah itu kan banyak bantuan-bantuan dari kementerian nih, juga berupa dana BOS, terus dari kementerian daerahnya langsung jadi BOSDA, terus juga ada PIP. Nah itu sangat membantu anak-anak yang memang kurang mampu atau memiliki keterbatasan dalam fasilitas bisa sekolah di sekolah negeri seperti itu ya Bapak. Lalu aku mau nanya nih Pak, apakah kegiatan advokasi itu merupakan salah satu upaya nyata dari pihak kementerian dan boleh minta tolong untuk Bapak jelaskan mengenai kegiatan advokasi itu yang seperti bagaimana? Oh ya, nah ini perlu saya jelaskan secara singkat ya. Program advokasi sekarang ini kita mempunyai payung nih. Payungnya adalah Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2026. 2026 berarti. 2026 ini baru kita payung, tapi sebelum payung itu ada, pihak Direktorat SMA itu sudah melaksanakan program ini. Dulu namanya bukan program ABPS tapi ARPS ya. Dalam artian pencegahan ya anak rentan putus sekolah agar terus bisa melanjutkan sekolah. Kita mulai tahun 2021. 2021 itu kita melibatkan 7 provinsi pada saat itu, ada Jawa Barat ya, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jambi, kemudian NTT, kemudian NTB, kemudian Aceh, kemudian Maluku Utara. Banyak sekali ya Bapak. Ya, mereka ketujuh provinsi ini akhirnya merubah ya program itu menjadi semacam gerakan. Dalam artian ketika kementerian kita sudah memberikan advokasi, mereka melaksanakan dengan kesadaran sendiri untuk terus bisa menekan angka putus sekolah tersebut. Dari awal 2020 berdasarkan data Susenas itu ada sekitar 4 jutaan anak putus sekolah, dan yang tertinggi itu ada di jenjang SMA. Oh, jenjang SMA. Ya, ada 3,1 juta. Dan setelah kita lakukan advokasi ya ke 7 provinsi tersebut, maka di tahun 2025 itu angka tersebut menurun. Dan itu menunjukkan ada efek positif dari advokasi kita. Dan di tahun 2026 ini kita menambahkan sasarannya lagi. Sasaran baru yaitu Provinsi Lampung ini, kemudian Kalimantan Utara, dan kemudian satu lagi di Sulawesi Tengah. Dan semoga gerakan ini terus bisa berjalan walaupun sudah tidak lagi kita supervisi. Begitu ya. Seperti itu. Tapi walaupun dengan begitu, adanya gerakan ini tuh bisa menurunkan angka putus sekolah itu ya Bapak? Ya, berdasarkan data seperti itu. Jadi advokasi ini tuh salah satu upaya yang cukup nyata di bidang kementerian dalam upaya putus sekolah ini. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak. Boleh. Nah karena di kementerian itu udah ngasih banyak solusi dan juga banyak bantuan-bantuan nih. Coba Bapak kasih, adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak, orang tua, dan juga masyarakat di Indonesia, terutama anak-anak atau anak dari orang tua yang beresiko putus sekolah nih Pak? Ya, terima kasih Dek Hanaya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang mungkin di rumahnya
mempunyai anggota keluarga, putri-putri Bapak Ibu ataupun putra-putra Bapak Ibu yang terkendala ya untuk bisa melanjutkan pendidikannya, gunakanlah kesempatan yang sudah diberikan pemerintah, yaitu berupa bantuan dari sekolah, yaitu dari dana BOS, kemudian BOSDA, kemudian PEP, agar mereka bisa bersekolah. Sebenarnya kalau faktor ekonomi untuk jenjang satuan pendidikan formal ya, mulai dari SD, SMP, dan SMA, itu tidaklah begitu menjadi kendala yang menjadi hambatan yang begitu besar ya. Cuma memang terkadang masalah ekonomi ini bisa menurunkan motivasi siswa untuk bisa melanjutkan pendidikan, mungkin karena dia merasa minder dengan teman-temannya, karena dia merasa miskin seperti itu. Oleh karena itu, pesan yang sangat ingin saya sampaikan adalah bagaimana ya caranya Bapak Ibu di rumah itu terus mendampingi mereka agar mereka tumbuh kesadarannya, mempunyai motivasi untuk bisa terus bersekolah. Dan juga bagi para warga sekolah ya, termasuk guru, kepala sekolah, juga semua murid-murid yang ada di sekolah itu, janganlah melakukan bullying gitu terhadap anak-anak atau terhadap teman-teman yang mempunyai masalah di sekolah. Tapi marilah kita gandeng mereka, kita jadikan teman, kita ajak baik-baik bicara agar mereka tetap mau bersekolah. Karena di sekolah itu pasti banyak teman, bisa banyak curhat dan bisa banyak solusi, setidaknya ada banyak teman berbicara untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih ya Bapak. Nah teman-teman, sudah dengar pesan yang disampaikan oleh Bapak Ayi Mustafa terkait untuk teman-teman yang misalkan punya faktor untuk berisiko putus sekolah, jangan gampang putus asa. Dan juga untuk orang tua di luar sana, kasih effort dan juga perjuangkan anak untuk pendidikan yang lebih tinggi, karena generasi muda saat ini tuh sangat berpengaruh kepada negara kita saat ini. Betul, betul sekali ya. Karena udah di penghujung acara nih ya Bapak, Bapak boleh sampai jumpa kepada sobat dua di luar sana. Nanti Bapak ikutin aba-aba dari saya. Siap. Jadi aba-abanya, terima kasih sobat dua, see you. Oke. Bisa dimulai Bapak? Terima kasih sobat dua, see you.